Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Rosyid SH, tempat kita belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap ilmiah. Nah, video kali ini kita akan bahas topik yang sering bikin penasaran, yaitu fungsi dan jenis kalimat dalam peraturan perundang-undangan. Kalimat hukum ternyata nggak bisa asal dibuat loh. Setiap harinya katanya punya makna dan kekuatan hukum tersendiri. Oke, pertama kita bahas dulu terkait dengan fungsinya. Secara sederhana, fungsi kalimat dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan norma hukum dalam bentuk bahasa yang pasti, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Nah, bahasa hukum itu bukan bahasa sehari-hari tentunya. Dia punya fungsi yang sangat spesifik, yaitu seperti halnya untuk satu, fungsi normatif, yaitu menyatakan perintah, larangan, atau izin. Misalnya setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan. Itu fungsi pemberian hak. Dua, fungsi pengaturan, yaitu pembatasan atau menentukan perilaku masyarakat. Seperti setiap orang itu dilarang melakukan penambangan tanpa izin dari negara. Tiga, fungsi penetapan, yaitu menetapkan sesuatu yang baru dalam hukum, misalnya dibentuk dalam lembaga. Yang keempat, fungsi penegasan, yaitu menegaskan kembali aturan atau norma yang sudah ada agar tidak menimbulkan keraguan. Jadi, setiap kalimat hukum itu punya tugasnya masing-masing. Bukan sekedar kata, tapi instrumen untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keteraturan hukum. Dan karena itu, penyusunan kalimat hukum nggak bisa dilakukan dengan sembarangan. Satu kata bisa mengubah makna seluruh undang-undang yang ada di dalamnya. Makanya dalam pembentukan peraturan, kalimat hukum harus efektif, tidak bertele-tele, dan tidak multitafsir tentunya. Sekarang kita bahas jenis kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kalimat hukum secara umum bisa dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya dan diatur dalam lampiran 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 3 jenis utama, yakni kita bisa mulai dari yang pertama, kalimat perintah yang berfungsi memerintahkan atau mewajibkan sesuatu. Contohnya, setiap pejabat wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini ada kata wajib yang menunjukkan norma imperatif, artinya harus dilakukan. Dua, kalimat larangan berfungsi untuk melarang sesuatu perbuatan. Contohnya, setiap orang dilarang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kalimat seperti ini bersifat prohibitif dan biasanya punya sanksi kalau dilanggar. Tiga, kalimat pengakuan atau pemberian hak digunakan untuk menyatakan hak, izin, atau kebebasan. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah kalimat deklaratif yang memberi jaminan hukum kepada warga negara. Selain 3 jenis itu, ada juga kalimat penetapan, misalnya dibentuk badan yang bernama Badan Pangan Nasional. Jenis ini sering muncul di bagian awal atau pasal pembentukan lembaga baru. Semua jenis kalimat ini punya pola dan makna hukum yang berbeda, tapi tujuannya sama, yakni menciptakan kejelasan hukum, norma, dan kepastian hukum. Jadi teman-teman sekalian, bahasa hukum itu bukan cuma soal pilihan kata, tapi soal kekuatan makna. Fungsi dan jenis kalimat dalam peraturan perundang-undangan membantu hukum jadi tegas, jelas, dan tentunya bisa ditegakkan. Nah, kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Abdul Rosyid SH, biar kita bisa terus belajar hukum dengan cara yang ringan tapi tetap berisi tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.